Dah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa bersama, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu absen dulu. Abdul Japar. Kenapa? Alpa. Adi Prayoga. Aditya. Aril. Kemudian Dava. Deni. Dirli. Erul. Pawas. Galih. Gilang. Imam. Irfan. Karendi. Karyana. Khairil. Maulana Yusuf. Muhammad Safei. Muhammad Sandi. Hadir. Mukhris. Mulyadi. Nazar. Kemudian Dwi Fikriansyah ya. Ya betul. Sarim. Sopiana. Tionata. Zeni. Terakhir Tata. Alpa. Oke. Diusahakan kalian jangan banyak alpa ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai klasifikasi alat ukur mekanik. Oke. Nah, ini untuk materinya. Silakan di-scan dulu. Silakan dibuka HP-nya, di-scan. Sudah? Mungkin ada yang belum? Silahkan. Nanti ini untuk materi belajar kalian untuk mata pelajaran pada hari ini, yaitu klasifikasi alat ukur mekanik. Sudah? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami jenis-jenis alat ukur mekanik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi masing-masing alat ukur mekanik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis alat ukur sesuai dengan fungsinya. Kemudian ini untuk penilaiannya. Yang pertama, dari penilaian sikap, bobotnya 30%, yang terdiri dari penilaian observasi, disiplin, teliti, aktif, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian teman sebaya. Kemudian yang kedua, pengetahuan, itu bobotnya 30%, Ibu ambil dari lembar kerja peserta didik secara kelompok dan juga nanti tugas individu. Nah, yang nanti di akhir akan Ibu bagikan. Kemudian yang ketiga, itu keterampilan, yang Ibu ambil dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil analisis kalian ketika nanti Ibu berikan LKPD, bobotnya 40%. Sehingga nanti hasil akhirnya yaitu penjumlahan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, untuk KKM-nya itu 75 ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai 5R dan APD. Apa ada yang masih ingat dengan 5R dan APD? Coba yang bisa sebutkan, silakan. Apa itu 5R? Ringkas, rapi, resmi, terawat, dan rajin. Kemudian APD apa? Alat pelindung diri. Nah, sekarang apa hubungannya antara 5R dengan klasifikasi alat ukur mekanik? Apa hubungannya? Akan lebih mudah dalam memfotokan alat
Nah, jadi sesuai dengan manfaat dari 5R, kita akan lebih mudah dalam mengelompokkan alat ukur sesuai jenis dan fungsinya ya secara tepat, sehingga dapat memudahkan pekerja dalam mencari setiap alat yang diperlukan. Jadi ketika kalian sudah mempelajari 5R, kalian bisa memilih alat ukur mana saja yang dapat digabungkan dan yang tidak dapat digabungkan, sehingga nanti mempermudah ketika kalian mencari alat ukur ketika ingin digunakan. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang alat ukur? Alat yang bisa digunakan untuk mengukur. Nah, ya, karena namanya juga alat ukur, oke? Kemudian kedua, apa kalian pernah menggunakan alat ukur di kehidupan sehari-hari? Coba contohnya apa saja? Penggaris, kemudian timbangan, kemudian jangka sorong. Oke, berarti ada yang pernah menggunakan jangka sorong ya? Oke, siap. Nah, bagus. Kemudian yang fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Silakan, di sini nanti ada video. Ada ya? Oke, silakan disimak. Menjadi beberapa macam. Kali ini yang akan kita bahas adalah alat ukur mekanik yang biasa digunakan di bengkel otomotif. Sebelum kalian menyimak video ini sampai habis, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Alat ukur merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur dalam perbaikan ataupun servis area otomotif juga digunakan berbagai macam peralatan untuk mengukur. Agar lebih mudah kita untuk mempelajarinya, alat ukur di bidang otomotif dapat mengikuti 3 macam, yaitu alat ukur mekanik, alat ukur elektrik, dan alat ukur pneumatik. 1. Alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik yaitu alat ukur yang digunakan atau penggunaannya secara mekanik atau manual. Alat ukur mekanik ini pada umumnya digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, diameter luar, ataupun diameter dalam sebuah benda. Berikut ini adalah macam-macam alat ukur mekanik serta fungsinya. Mistar baja. Mistar baja berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, ketinggian, dan kedalaman suatu benda. Skala pada mistar baja ini memiliki tingkat ketelitian mulai dari 0,5 mm atau 1 mm. Ukuran yang tersedia pada mistar atau pembaris baja adalah ukuran kombinasi, yaitu ukuran metrik dan ukuran British atau ukuran Inggris. Mistar baja terbuat dari baja yang range pengukurannya mulai dari 30 cm hingga 150 cm. Diperhatikan ya. Menggunakan mistar baja cukup dengan meletakkan atau menempelkan mistar baja ke benda yang akan diukur, kemudian lihat ukuran yang nampak pada skala pengukur mistar baja. Filler gauge adalah alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur jarak-jarak yang kecil atau celah-celah antara dua permukaan. Filler gauge biasanya berbentuk seperti lempengan-lempengan tipis yang mempunyai ketebalan berbeda-beda, mulai dari 0,01 mm sampai 1 mm. Cara menggunakannya, filler gauge yaitu dengan memasukkan filler gauge di celah yang mau diukur. Sesuaikan ketebalan filler gauge sampai dirasa penebalan yang masuk merupakan yang paling tepat atau agak seret. Baca hasil pengukuran sesuai dengan
yaitu tingkat ketelitian 0,1 mm, tingkat ketelitian 0,05 mm, tingkat ketelitian 0,02 mm, tingkat ketelitian 1/128 inci. Nanti yang biasa kita gunakan itu yang satuannya milimeter ya. Soalnya kalau untuk yang satuannya inci itu nanti ada rumusnya lagi. Oke, ini untuk cara penggunaannya. Ibu percepat aja ya. Inci atau rapat perkembangan zaman, satu jenis Nah, yang kedua, alat ukur mekanik itu mikrometer. Kemudian kedua, tidak bisa bergerakkan suatu benda. Nah, yang ketiga, ketelitian ada inside mikrometer dengan ya. Kemudian ada dial indikator. dan dalam dari Nah, kalau ini ada silinder bore gauge. dalam bengkel otomotif, silinder Biasanya itu digunakan di bengkel otomotif. dan mikrometer. Ya. Replacement Oke. rod dan replate pengukuran pada demikian Oke. penjelasan Nah, barusan tentang beberapa penjelasan mengenai beberapa macam alat ukur mekanik di bengkel otomotif. Sebenarnya kebanyakan digunakan di bengkel otomotif, cuman ada juga sebagian bisa digunakan di bengkel pemesinan. Oke, kita kembali lagi. Macam-macam alat ukur mekanik. Ya, yang pertama apa di situ? Mistar baja. Ya, yang fungsinya untuk mengukur kedalaman, tinggi dari suatu benda. Kemudian yang kedua, roll meter. Untuk memperoleh ukuran panjang dari suatu benda. Yang ketiga, busur derajat, yang fungsinya untuk mengukur sudut dari suatu benda. Yang keempat, vernier caliper. Nah, kemudian yang fungsinya sekarang outside caliper, kemudian ada inside caliper, kemudian ada outside micrometer dan ada inside micrometer. Fungsinya yaitu masing-masing untuk mengukur kedalaman, tinggi, serta lebar dari suatu benda. Nah, untuk outside berarti dia hanya untuk mengukur diameter luar, ya, yang bagian-bagian luar. Kemudian untuk yang inside berarti dia untuk mengukur bagian dalam dari suatu benda. Oke. Klasifikasi alat ukur mekanik, komponen utamanya terdiri dari sensor yang merupakan bagian dari alat ukur yang menjadi penghubung antara alat pengukur dengan objek atau benda yang diukur. Yang kedua, pengubah yang merupakan bagian dari alat pengukur yang berfungsi sebagai pengubah, penerus atau pengolah dari semua isyarat atau informasi yang diterima oleh sensor. Yang terakhir, penunjuk yang merupakan bagian dari alat ukur yang menyajikan informasi yang dapat dibaca oleh manusia. Oke. Kemudian ini klasifikasi alat ukur menurut dimensinya. Contohnya itu tadi jangka sorong, kemudian mikrometer, penyiku, dan lain-lain. Yang kedua, dilihat dari massa. Contohnya apa ini? Massa itu berarti identik dengan berat ya. Berarti timbangan, neraca, dan lain-lain. Kemudian klasifikasi alat ukur berdasarkan mekaniknya. Takometer, kemudian torsimeter. Nah, berdasarkan fisik ada apa aja? Flometer, densitometer, piskometer, kelas ukur, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan listrik, suhu, dan optik. Nah, kalau listrik apa contohnya? Ada yang pernah pakai? Coba nggak? Ada yang pernah pakai nggak multimeter? Atau multitester? Atau ohmmeter? Belum pernah ya?
Nah, kalau untuk suhu, termometer. Sudah nggak asing lagi ya sama termometer. Nah, oke. Sekarang mungkin ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut kita ke tugas kelompok. Nggak ada? Ada? Nggak? Oke. Silakan buat 3 kelompok. Sesuai yang tadi. Kelompok nanti Ibu sebutkan. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Mana kelompok 1 teh? Nah, kelompok 1 Adi. Nanti duduknya bergabung sama kelompoknya ya. Adi, Aditya, Erul, Pawas, Muhammad Sandi, Mukhlis, Mulyadi sama Jenny. Oke, silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1. Baik, ini untuk LKPD-nya kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2. Nazar, Ali, Aril, Khairil, Karyana. Karyana apa ini? Imam, Karendi, Rega sama Galih. Kelompok 2 ya. Silakan duduk buat lingkaran. Gabung aja ke kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Irfan, Sarim, Gilang, Tio, Denny, Sopiana sama Dirli. Silakan kelompok 3. Ya. Oke. Tugasnya kalian ya. Tugasnya kalian harus menganalisis alat ukur apa saja yang tepat untuk mengukur masing-masing benda kerja yang telah ditentukan. Dilihat di LKPD-nya, tiap kelompok ada benda kerjanya masing-masing. Ada dua jenis ya. Kemudian diskusikan secara berkelompok untuk materinya. Untuk menyelesaikan dari permasalahan di LKPD tersebut, kalian bisa searching di Google boleh, atau bisa mencari sumber yang lain, bisa dari materi ajar yang tadi Ibu kasih, boleh di Google atau dimanapun juga boleh, di YouTube, mau di YouTube juga boleh ya. Kemudian nanti hasil penyelidikan kalian dituangkan di dalam LKPD dan kemudian hasilnya nanti dipresentasikan. Oke? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Cukup? Oke, siap. Silakan dikerjakan. Boleh searching di YouTube, di Google boleh, browser boleh. Apakah ada kesulitan? Gimana kelompok? Alhamdulillah Bu. Kelompok 1 ya? Oke. Jam berapa sekarang? 3. Kita baru 20 menit. Silakan.
Live itu Facebook, YouTube. Oke, kelompok 3 ya? Kelompok 3 gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, siap. Kelompok 2? Benerin lagi dong. Fungsinya buat apa itu? Coba yang pertama. Yang ini nih. Benerin lagi fungsinya. Jangka sorong, nanti kamu ini jangka sorong, misalkan jangka sorong. Ini misalkan untuk mengukur diameter dalam. Nanti di sini fungsi itu aja, fungsinya berarti di sini untuk mengukur diameter dalam dari gear. Gitu aja. Ya. Misalkan terus kemudian jangka sorong yang kedua masih boleh jangka sorong semua juga boleh, atau jangka sorong 2 mikrometer 2 juga boleh, tergantung kamu yang kira-kira menurut kamu yang sesuai dengan benda kerja itu bisa diukur menggunakan alat ukur apa ya. Iya, nanti kan kamu kalau misalkan di ini misalkan jangka ini kamu pakainya mikrometer aja atau mikrometer sama jangka sorong, nanti yang jangka sorong itu kamu mau pakainya buat mengukur diameter kepala ininya apakah kepala piston. Makanya kalau misalkan kamu masih bingung ini bagian-bagian dari piston, kamu searching aja dulu bagian-bagian dari piston. Nanti ini ada namanya, ini namanya apa, kemudian ini namanya apa, ini yang lingkaran ini buat apa. Coba sok searching. Oke. Nanti kalau sudah selesai kalian presentasi ya. Maju di depan, oke? Nanti di sini nih. Lanjut. Nah. Nanti di situ mah kalian udah nggak ada itu. Aduh lelah, Ngana kelompok 1? Aman? Aman Bu, 2 lagi Bu. 2 lagi, oke siap. Sekarang jam berapa? 51 berarti Sampai jam 2 Bu. 9 menit lagi ya. 9 menit lagi. Diskusi silakan 9 menit lagi. Oke, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Udah, semua udah? Udah. Nama anggotanya sudah ditulis? Bisa? Ada nggak? Ada. Gimana hasilnya? Bu mau? Enggak Bu. Oke, berapa menit lagi? 8.
Oke, sudah? Sudah siap belum? Antuk. Udah, siap? Siap, benar, siap? Yakin? Jam. Jam. Jam 2 kurang. 6 menit lagi. Udah siap? Oke, siap. Mau kelompok berapa dulu yang tampil? Kelompok 1? Silakan. Kelompok 1, silakan. Di sebelah sini aja ya. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis tadi. Anggotanya. Terutama saya akan menjelaskan anggota kelompok saya dulu, yaitu 1 Adil Prayoga, 2 Aditya Rahman, 3 Erul, 4 Fawas Rahman, 5 Muhammad Sandi, 6 Mukhlis, 7 Mulyadi, 8 Jini. Saya akan menjelaskan jenis alat ukur yang digunakan. Benda kerjanya apa aja tadi? Yang Oke. Yaitu 1 jangka sorong atau kaliper. Fungsi jangka sorong adalah untuk mengukur diameter kepala lepas. 2 meteran. Fungsi meteran untuk mengukur kepanjangan senter tetap. 3 jangka sorong untuk mengukur senar N atau kepala kecil. 4 jangka sorong. Fungsi jangka sorong untuk mengukur ketebalan batang piston. Apa yang ada ditanyakan? Siap. Kelompok berapa? 2. Dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 2. Mengapa kita memerlukan alat ukur? Suaranya. Alat ukur sangatlah kita butuhkan karena ia akan membantu kita mengukur sesuatu yang harus diukur. Bisa ketika membeli pizza atau kain yang dijual dengan harga per meter, beras yang dijual dengan harga per kilogram. Tentu alat ukur memiliki peran yang sangat penting di sini. Sudah puas dengan jawabannya? Oke, siap. Terima kasih. Jika ada yang bertanya lagi? Sudah cukup. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas pemaparannya. Silakan ditutup. Mungkin segitu saja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan yang berikutnya, kelompok berapa? Kelompok 2 atau 3? Kelompok 2 silakan. Munduran, Kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Dan kami akan memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok. 1 Najar, 2 Aril, saya sendiri, 3 Airil.
4 Karyana, 5 Imam, 6 Karendi, 7 Rega, 8 Dapa. Jenis-jenis alat ukur yang digunakan. Nah, Jenis alat yang digunakan untuk mengukur gear adalah gear ya. fungsinya untuk Fungsinya itu buat mengukur ini gerigi gear. ya, terus Terus jenis alat buat mengukur piston adalah jangka sorong, Bu. Fungsinya untuk mengukur diameter piston. diameter piston bagian Bagian ring piston, Bu. yang ini ya, Ya, Bu. yang warnanya ada kuning-kuningnya ini. Ya. Kemudian Udah, Bu. sudah? Udah, Bu. Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan. Mengapa dalam mengukur suatu benda tidak boleh hanya satu kali, tapi harus dilakukan berulang kali? Izin menjawab dari kelompok Karena Silakan kelompok berapa tadi yang bertanya? Kelompok 3. Ayo kelompok 3 yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, mengapa setiap alat ukur mempunyai skala dan ketelitian yang berbeda-beda? izin menjawab dari kelompok 3. Karena ketelitian atau skala terkecil dari suatu alat ukur berbeda dengan ketelitian yang dimiliki oleh alat ukur lain, sehingga nilai dan angka tafsir yang dihasilkan dari pengukuran suatu benda menggunakan alat ukur yang berbeda-beda akan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Nah, sudah cukup? Nah, jadi kenapa tadi pertanyaannya apa kelompok 3? Mengapa setiap alat ukur mempunyai skala dan ketelitian Nah, yang berbeda-beda? jadi nanti ditentukan dengan benda yang akan diukur itu sendiri ya. Walaupun benda yang diukurnya sama, tetapi ketika kita menggunakan alat ukur, misalkan jangka sorong dengan ketelitian yang berbeda, itu hasilnya pasti berbeda. Karena semakin kecil ketelitiannya, bahwa itu ukurannya akan semakin akurat. Seperti itu. Oke, cukup dari kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota saya dulu. Pertama ada Tionata, Irfan, Sarin, Sofiana, Beni, dan Gila. Hasil diskusi kami yaitu ini alat ukur yang kami gunakan untuk Nah, suaranya diperbesar. jadi ini alat ukur yang digunakan. Yang pertama jangka sorong. Fungsinya untuk mengukur diameter luar maupun bagian dalam gear. Gear ya. Nah, bagian dalam berarti yang lubang ini ya. Oke. Kemudian Yang kedua masih jangka sorong untuk mengukur panjang benda kerja yang pertama. yang ini. Iya, Bu. Oke, siap. Yang ketiga ada screw pitch Gauge. Screw pitch gauge. Nah,
Untuk mengukur jarak ulir. ulir ini. Oke, boleh. Kemudian sudah? Sudah cukup dari kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah, izin bertanya. Yap, dari kelompok 1. Apa pertanyaannya kelompok 1? Mengapa dalam mengukur suatu benda tidak boleh hanya satu kali tetapi harus berulang kali? Ya, izin menjawab. Agar diperoleh data perolehan yang mendekati sempurna ketelitiannya, pengukuran berulang dilakukan untuk besaran yang sulit diukur jika hanya satu kali. Misalnya kecepatan suatu benda dan sebagainya. Gimana, bisa dipahami kelompok 1 untuk jawaban dari kelompok 3? Bisa? Oke, siap, bagus. Terima kasih kelompok 3, silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah semua ya yang presentasi. Nah, terima kasih karena kalian sudah mau bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk pembelajaran kali ini ada yang bersedia untuk menyimpulkan? Mungkin dari kelompok 3, kelompok 2 atau kelompok 1, silakan yang mau menyimpulkan. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2, silakan. Kesimpulannya yaitu setiap alat ukur tidak bisa digunakan untuk mengukur segala bentuk ataupun bagian dari benda kerja, sehingga kita penting untuk memahami materi klasifikasi alat ukur. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ya, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu alat ukur merupakan alat yang berperan dalam menentukan suatu ukuran dengan fungsi serta satuan dan tingkat ketelitian yang berbeda-beda tergantung dari objek dan dimensi yang diukur. Nah, gitu kan? Seperti tadi pertanyaan dari teman-teman semua, kenapa sih harus diukur secara berulang? Kenapa alat ukur ada beberapa jenis ketelitian? Karena itu ditentukan, disesuaikan dari objek dan dimensi yang akan diukur, ya. Jadi ketika kalian mengukur benda A dan benda B, pasti alat ukur yang digunakan itu kemungkinan besar berbeda. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Benar, tidak ada? Nah, sekarang Ibu akan bagikan latihan soalnya untuk kalian kerjakan dan nanti akan Ibu nilai. Ini untuk tugas individu ya. Oke. Nah. Kemudian di sini Ibu punya angket kepuasan dari peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini. Ini silahkan kalian isi. Di sini ada 10 pertanyaan dengan penilaian sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Ya, silahkan kalian isi. Sejujur-jujurnya boleh. Dua. Di angket kepuasan peserta didik ada berapa? Cukup. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan diisi 5 menit aja untuk angket kepuasan peserta didik ya.
Tinggal di checklist aja. Nanti untuk tugas individunya ya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti akan kita bahas sekilas untuk soal-soalnya. Bana sudah selesai? Dah? Coba gantian pulpennya oke. Bebas misinya, gimana kamu itu mah. Dah? Dah? Sudah? Nggak apa-apa. Saran mah bebas, kosongin juga nggak apa-apa. Kumpulinnya nanti aja kalau udah selesai. Itu nanti dikumpulin. Oh, LKPD ya? Sama LKPD-nya. Oke. Udah? Udah semua? LKPD yang tadi yang per kelompok? Dah? Oke, kelompok 2 sudah selesai? Dikumpulin aja semua. Oke, nanti soalnya diisi ya. Tes. Sudah? Boleh ini kan tadi udah. Jawaban. Udah? Udah semua? Ya udah nggak apa-apa. Udah? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan ya. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum ditutup. Rabbana fa'na bima alam tanah aziyam fauna wazidna ilman waridlillahi ala kulli hal. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan karena sekarang ada COVID varian baru ya. Nah, ya jaga kesehatan ya. Makan yang baik, minum yang cukup. Oke, jangan stres. Ya. Sampai bertemu di
pembelajaran selanjutnya. Oh ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai alat ukur jangka sorong. Ya. Oke, silakan kalian baca-baca dulu tentang alat ukur jangka sorong sebelum kita memulai pembelajaran di minggu depan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.